Orang yang sudah meninggal, yastakbiluhu waliduhu, dia akan disambut oleh anaknya yang sudah meninggal. Anaknya meninggal, atau sebaliknya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, keluarganya meninggal. Ketika orang itu meninggal, maka dia akan yastakbiluhu, istakbala yastakbilu, disambut oleh anak dan keluarganya itu yang sudah meninggal tadi. Kata para ulama, Bapak Ibu, memang ada ikhtilaf di sini, tapi kata para ulama yang kita ambil di sini, bahwasanya orang-orang yang dulu di dunia membangun keimanan, membangun amal soleh, membangun ketaatan semasa hidup, maka orang itu akan dikumpulkan kembali bersama ahli keluarganya itu. Ada beberapa waktu yang lalu, ya, saya dapat kabar salah seorang dari jamaah kita sebelum meninggal, beliau ini selalu melihat video yang berkaitan tentang malam pertama di alam barzah. Rupanya memang takdir Allah sudah sampai, janjinya sudah sampai, kemudian orang ini pun meninggalkan kehidupan dunia ini. Namun sebelum meninggal, seperti hadis Nabi, "Idza aradallahu bi amrin khairan", apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pakai hamba itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Apa tandanya seorang hamba itu termasuk yang dipakai Allah? Maka Rasul menjawab, "Liwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi tsumma yaqbiduhu alaih." Orang itu dimudahkannya untuk beramal, diberinya taufik, senang hatinya beribadah, kemudian Allah panggil dia. Ini salah satu tanda kebaikan yang berlaku kepada seorang hamba, jika setiap harinya bertambah amal soleh, semakin baik, semakin senang beribadah, semakin mudah untuk beribadah, bermakna saat itu Allah sedang memakai dia. Sebaliknya, kalau semakin hari semakin bertambah usia, bertambah umur, lalu kemudian semakin sulit, semakin berat untuk beribadah, maka ini mesti khawatir, mesti waspadai. Jangan-jangan saat itu orang tersebut sedang dicuekin Allah, sedang tidak dipakai, sedang diabaikan. Inilah yang mesti kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengulang sedikit, sebenarnya seperti apa malam pertama seseorang di alam barzah, dan malam pertama ini apakah penentu untuk malam berikutnya? Menurut para ulama, iya, penentu. Karena diumpamakan seperti orang yang sedang safar, pergi ke luar negeri misalnya, pergi ke satu tempat. Kalau malam pertamanya itu berkesan di tempat itu, maka malam berikutnya kesulitan-kesulitan atau kekurangan-kekurangan yang dilalui akan terobati. Tapi bila malam pertama itu hotelnya kumuh, lampunya mati hidup, AC-nya panas, maka diganti pun dengan yang lebih baik di malam kedua, tetap saja kesan malam pertama itu tetap saja tidak baik, meskipun nanti diganti dan sebagainya. Nah, ini perumpamaan para ulama. Maka penentu ya, untuk malam-malam berikutnya, ya disebut malam bukan berarti dia malam ya Bapak Ibu, karena istilah ini kan istilah dunia. Istilah alam barzah kan sudah tak sama lagi dengan istilah dunia ini. Di sana masih terbit enggak matahari Ustaz? Tentu tidak. Di sana masih ada enggak kita berpikir ini itu? Tidak lagi, karena memang keadaan di sana, dimensi hidup di alam barzah itu tidak sama. Salah satunya adalah seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu tidur itu hanya di dunia. Kalau di alam barzah masih ada tidur enggak? Enggak lagi. Tidur itu hanya di dunia dan kadang di masjid. Coba tengok, ada tidur enggak?
Di dunia ini saja tidur, kalau di sana nanti nggak ada tidur. Dua saja keadaan. Orang yang mendapatkan kesenangan selama-lamanya, atau orang mendapatkan kesulitan, namun ada peluang untuk mendapatkan kesenangan dengan amal-amal yang terus mengalir dan terus dilakukan oleh ahli keluarganya. Nanti kita bacakan hadisnya di belakangan. Nah, penentunya adalah ketika di malam pertama atau hari pertama ketika berada di alam barzah. Bagaimana sambutan kubur di alam barzah sana bagi orang yang baru saja meninggal? Langsung saja kita ambil di tengah hadis. Fa iza dufinal abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman dikubur, maksudnya berpindah ke alam kubur, ya, bukan di kuburan. Bisa ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya bedanya antara kuburan dengan alam kubur. Ya, baik, sebelum saya masuk ke sini, dalam hal ini kita harus memasang iman terlebih dahulu. Iman yang kita kedepankan. Kalau akal tak akan tembus. Sebab berbicara ranah gaib, akal sudah buntu. Sehebat apapun akal itu, secerdas apapun orangnya itu, bila berbicara tentang perkara gaib, maka sudah buntu. Satu-satunya yang menjadi pegangan adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi. Maka disitulah ayat Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah petunjuk, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dimensi ini yang kita pasang adalah dimensi keimanan. Nah, walaupun nanti di belakangan ada logika-logika yang kita kedepankan untuk memudahkan saja. Nah, karena memang terkadang butuh itu untuk memudahkan suatu pembahasan. Jadi kata kubur, faqala lahul qabru, kubur berkata kepada orang yang cukup bekal yang dibawanya. Kata kubur itu, marhaban wa ahlan. Biasanya kata marhaban ini kita pakai saat memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa makna sebenar dari marhaban? Menerima dengan lapang dada. Itu kata marhaban. Kalau ahlan, menerima seseorang sebagai keluarga kita. Ahli, ahlan itu ahli keluarga. Maka ketika ada orang datang ke rumah kita, kita sebut ahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau aku anggap jadi keluargaku, wa sahlan, segala sesuatunya di rumah ini menjadi mudah bagi engkau. Wa marhaban, dan aku menerima dengan lapang dada. Sehingga ketika banyak makannya tak sempit dada kita. Aku banyak makan, nampak aku habis, nampak isi katanya. Sempit dada dia, nak begitu. Itu makna marhaban. Maka ketika kubur itu mengatakan marhaban, selamat datang, saya akan terima engkau wahai si mayit dengan lapang. Apanya yang lapang? Nanti dijelaskan di ujung hadis. Wa ahlan, engkau itu menjadi keluargaku. Bermakna kalau dijadikan keluarga, berarti orang ini akan diperlakukan dengan baik. Lalu kemudian kata kubur itu, ama in kunta, engkau ini adalah la ahabbu may yamshi ala zahri ilayya. Engkau ini orang yang paling aku suka saat berjalan di atas perutku. Ya, karena perjalanan dia perjalanan yang diridai Allah. Kalau dia datang waktu subuh, solatnya 5 kali sehari, bukan terbalik, bukan sekali 5 hari. Ini kan beda nih, beda-beda tipis saja. Nah, engkau adalah orang yang aku senangi. Lalu kemudian kata kubur, fa'iz wulitukal yauma, maka segala perkaramu aku yang mengurus. Seperti orang yang sedang perkara, Bapak Ibu. Datang tiba-tiba pengacara hebat, bapak tenang saja, ibu tenang saja, seluruh perkara ibu itu kami yang urus. Ini pengacara kondang yang datang. Kira-kira datang enggak ketenangan dalam diri kita? Nah, setidaknya pasti ada kelegaan. Tapi kalau pengacaranya itu baru mulai
atau abal-abal istilahnya itu, kok nampak piti ya yang dicarinya. Datang sekali, minta duit dulu, datang 2 kali, itu juga lagi. Perkaranya enggak dipegang, enggak diurus. Nah, sementara yang berlaku ketika itu di alam barzah, fa idz wulitukal yauma, hari ini aku yang menjadi walimu. Kan wulituka dari kata walla yuwalli. Wali itu apa artinya? Wali murid. Wali dari kata wala yali. Yali itu artinya dekat. Orang yang paling dekat dengan murid itu ya orang tuanya, wali murid. Ada makna lain, wali itu adalah yang mengurusi. Wali desa, wali kota, wali amri. Kalau walimah lain. Kalau walimah lain tulisannya Pak. Kadang sama aja orang ini kan, walimah itu lain tulisannya. Nah, wali itu artinya orang yang mengurusi atau orang yang dekat dengan orang tersebut. Maka yang saat itu yang terdekat kepada si mayit adalah kubur tadi. Lalu kemudian falyawasirta ilayya fasatarasani'i, maka tengoklah apa yang akan aku lakukan kepadamu setelah ini. Maksudnya akan diberikan kemudahan-kemudahan bagi orang itu. Qala fayattasi'u lahu madda basarihi, kemudian kuburnya itu menjadi luas sejauh mata memandang. Nah, sekali lagi, yang luas bukan kuburan. Kuburan bisa jadi beda-beda tuh Bapak Ibu. Ada yang kuburannya mungkin di taman lumpur, ada yang di mesin gilingan, karena dia bekerja di satu tempat, meninggal, kemudian mesin itu bergerak, sedang memperbaiki bagian dalamnya, digiling Pak. Ini ceritanya sahih. Suatu ketika seorang mekanik memperbaiki mesin mesin pembuat tisu, pembuat kertas besar sekali. Tiba-tiba mesin itu rusak. Karena mesin itu besar, akhirnya ini orang pergi ke dalam tuh memperbaiki apa mungkin yang longgar dan ini itu. Ketika dia masuk ke dalam itu, qadarullah, tiba-tiba hidup. Nah, di sini menurut cerita katanya itu setan yang menghidupi. Wallahu alam. Atas siapa yang bekerja di situ kita tak tahu sebenarnya. Ada juga orang bekerja di tambang besi. Besi itu kan dipanaskan dengan apa istilahnya itu? Cairan yang panas. Tiba-tiba ini orang tercebur ke dalam itu. Ini kan secara zahir kuburnya tidak ada. Nah, meskipun kuburnya tidak ada, keberadaan dia itu tetap di alam kubur, berlaku seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, kubur itu sesungguhnya bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup agar dia ingat akan ke sana. Baik, kata kubur itu dia meluas sejauh mata memandang, wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan bagi orang itu dibukakan pintu surga. Ternyata Bapak Ibu, saat itu dibukakan pintu surga, maka orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Kan sering disebutkan kenikmatan, nikmat kubur. Apa sebenarnya disebut dengan nikmat kubur? Dijelaskan nanti setelah ini. Baik, kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kubur tadi. Lalu kemudian apa saja kenikmatan yang berada di alam kubur? Dijelaskan di dalam hadis yang lain. Yang pertama, silakan ibu-ibu yang mencatat. Oh ya, kajian Yahudi kemarin, bukunya sedang saya susun. Lebih kurang nanti enggak tebal, cuma 100 halaman sepertinya. Sekarang sudah saya susun. Itu berdasarkan Al-Quran saja, susunan ayat Al-Quran. Kemudian kita ambil kitab-kitab sejarah untuk memudahkan pemahaman tersebut. Insya Allah. Kemarin ada yang nanya, kapan bisa kami dapat Ustaz? Sedang saya susun dengan baik, karena batunya sudah ada, semennya sudah ada, papannya sudah ada. Tentu kan perlu disusun, material-materialnya sudah cukup. Tinggal cari tukangnya aja untuk menyusunnya. Mudah-mudahan 2-3 minggu ini selesai nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nikmat yang akan diperoleh. Nikmat itu artinya bisa berupa kemudahan. Lawan nikmat itu azab.
Kenapa disebut azab? Azab itu maknanya terputus. Terputus dari kesenangan disebut dengan azab. Kubur seluas mata memandang. Kemudian nikmat di alam kubur itu dari Jubair bin Nughair. Sami'tu, aku mendengar Auf bin Malik yaqul, berkata, yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari doa, Allahumma gfir lahu, ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya di alam barzah sana, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburnya, waksilhu, dan mandikanlah dia dengan bilma'i, dengan air yang bersih, wasalji, dengan air salju, wal baradi, dan dingin yang sejuk, minal khataya, bersihkan dia dari segala kesalahan, kama, sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari noda-noda. Kemudian wa abdilhu, ini dia nikmatnya tu yang akan diperoleh oleh orang yang 5 kali sehari tadi. 5 kali sehari, bukan sehari, bukan 5 hari sekali tadi. Kata Rasulullah, wa abdilhu daran khairan min darihim. Ya Allah, gantilah dar, rumah yang dia tinggalkan di dunia itu dengan rumah yang lebih baik di alam barzakh sana. Ini pemaknaannya luas nih Bapak Ibu. Rumah itu kan kiasan, bukan rumah yang sesungguhnya. Apalagi sampai ditanya tipenya tipe 36, 42 atau 78 Ustaz. Bukan itu maknanya. Jadi diganti rumahnya, karena kan di dunia dia tinggalkan rumahnya yang di Jalan Cemara itu. Ada ceramah. Itu yang teringat jalannya, Jalan Ronggo lah. Yang ditinggalkan, betul kan, ditinggalkan? Ditinggal ke ahli warisnya. Nah, karena dia tinggal, maka Allah melalui lisan Rasul katakan, ganti rumahnya yang ditinggalkan itu ya Allah dengan rumah yang baru itu. Itu yang pertama. Kalau ada rumah, tak mungkin tinggal sendiri, pasti ada kawan. Nah, berikutnya disebutkan lagi, wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah keluarganya yang ditinggalkan di dunia dengan keluarga yang baru. Anaknya tinggal, suami atau istrinya tinggal, kawannya sepengajian di Nurul Huda tinggal. Kan tak ada yang mau ikut Pak. Meninggal seorang, aku ikutlah katanya. Pasti itu tinggal semua. Nah, sebelum ini pernah kita bahas hadis, kata kubur itu kepada orang yang tak beramal, amma, tahukah engkau, anni baitul wahda, saya itu rumah untuk menyendiri, seorang diri. Itu kata kubur kepada yang tak ada kawan. Tapi bagi yang punya kawan tak begitu. Kata kubur itu, wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah keluarga-keluarga kawan-kawannya yang ditinggalkan di dunia dengan kawan yang baru, kawan-kawan lama. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang berjudul Syarhus Sudur bi Ahwal Mauta wa Ahwal Kubur, tentang keadaan penghuni kubur, sebenarnya apa yang mereka lakukan sampai hari ini. Fa inna al-mayyita, orang yang sudah meninggal, yastakbiluhu waliduhu, dia akan disambut oleh anaknya yang sudah meninggal. Anaknya meninggal, atau sebaliknya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, keluarganya meninggal. Ketika orang itu meninggal, maka dia akan yastakbiluhu, istakbala yastakbilu, disambut oleh anak dan keluarganya itu yang sudah meninggal tadi. Kata para ulama Bapak Ibu, memang ada ikhtilaf di sini, tapi kata para ulama yang kita ambil di sini, bahwasanya orang-orang yang dulu di dunia membangun keimanan, membangun amal soleh, membangun ketaatan semasa hidup, maka orang itu akan dikumpulkan kembali bersama ahli keluarganya itu.
Maka di sinilah perlu penguatan bagi orang yang ditimpa musibah agar mereka tidak bersedih berlarut-larut. Kenapa saya katakan demikian? Sebab perpisahan itu hanya perpisahan untuk sementara waktu, yang mana setelah itu dia akan berjumpa kembali. Quran surat 52, surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu, orang beriman, wattaba'athum, diikuti mereka itu, zurriyatuhum, zuriat mereka, keturunan mereka, biimanin, sama-sama dalam keadaan beriman, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Ini kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meninggal anaknya, itu merupakan tabungan, apalagi belum balik. Ada satu hadis itu Bapak Ibu, kalau ada seorang anak yang meninggal di waktu kecil, maka anak itu nanti di mahsyar, anak itu bukan kecil seperti meninggal di waktu hidup, tidak. Karena di padang mahsyar itu tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Jadi Bapak jangan takut. Yang sudah berumur 70, nanti saya tua juga di sana enggak Ustaz? Di sana nanti saya ada juga uban enggak? Keriput enggak? Semuanya kembali remaja. Jadi ganteng lagi. Yang ibu-ibu cantik lagi. Yang sekarang giginya sudah mulai berkurang, lengkap lagi nanti. Enggak percaya? Tengoklah nanti. Nah, di sana semuanya kembali seumuran. Maka itu riwayat dari Aisyah, ya Rasulullah, kata engkau, di sana nanti orang tak berpakaian. Apakah orang itu malu satu dengan yang lainnya? Karena seumuran. Kata Rasulullah, saat itu orang disibukkan dengan urusan masing-masing. Di padang mahsyar disibukkan urusan masing-masing. Tidak saling menyapa, tidak saling bertukar berbicara satu dengan yang lainnya, kecuali setelah sampai di surga nanti. Baik, ini panjang sekali ceritanya. Lalu kemudian diberilah keluarga tadi, dan di sana mereka akan dipertemukan dengan keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kisah itu dirangkum oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Roh. Di situ banyak ceritanya. Karena berdasarkan ayat sebenarnya cerita itu. Salah satunya beliau ceritakan seorang perempuan salihah yang bernama Rabi'atul Al-Adawiyah. Semasa hidup Rabi'ah ini punya banyak kawan. Ada orang baik, banyak kawan. Kemudian meninggallah Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah meninggal, Rabi'ah masuk ke dalam mimpi sang kawan ini. Oh, bisa begitu Ustaz? Ada enggak dalilnya Ustaz? Yang sudah meninggal masuk dalam mimpi kita. Quran surat 29. Quran surat 29, Quran surat Az-Zumar. Silakan Bapak Ibu cek Az-Zumar ayat 42. Itu di situ kisahnya itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa dan seterusnya. Nah, ini dalilnya. Nah, dikisahkan di situ ketika dia sudah meninggal, maka ditengoklah oleh saudaranya ini. Wahai Rabi'ah, siapa teman engkau di sana? Ceritakanlah, ya orang ini. Di mana engkau tinggal? Ditunjukkanlah sebuah rumah yang penuh dengan cahaya. Kata dia, itulah rumah aku berada, tempat aku tinggal sampai datang hari kiamat. Oh, luar biasa itu Bapak Ibu. Kemudian saya tengok pakaian kamu begitu cantik, ada mahkota di kepalamu. Ini mahkota apa? Yang ini adalah amalan istighfarku. Nampaknya sederhana Bapak Ibu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi ternyata setelah orang itu meninggal, segala yang abstrak, amal itu kan pahala itu abstrak. Kita bersedekah untuk saudara Palestina, abstrak, tak nampak. Pagi ini datang ke masjid, yang dapat capek saja, mata ngantuk, makanya sebagian tak sanggup membuka, tapi datang juga ke masjid. Nah, zohirnya itu tengok hanya kesulitan-kesulitan, dan itulah yang Allah ganti
setelah orang-orang itu meninggal. Nah, saat kapan dia ganti? Ketika dia sudah berada di alam barzah. Nah, ini dalil yang menunjukkan di alam barzah itu kita tidak sendiri dan tidak mati. Diberikan keluarga, maka bercengkramalah mereka dengan keluarga-keluarga mereka tersebut. Nah, kisah yang lain itu banyak sekali. Lalu kemudian yang ketiga, wa zaujan khairan min zaujihi, dan diberi kawan. Nah, zauj itu sebenarnya kawan dekat, pasangan sebenarnya maknanya. Tapi zauj di sini diterjemahkan oleh para ulama dengan kawan yang menemani kehidupannya sampai datangnya hari kiamat. Berarti sepi itu tidak. Tidak ada kesepian bagi orang-orang yang mencukupkan bekalnya ketika masa hidup di dunia. Nah, ini salah satu nikmat dalam satu riwayat. Riwayatnya sahih. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Berarti tak diragukan tu Bapak Ibu. Dapat 3 nikmat ketika orang itu berada di alam barzakh. Riwayat yang lain dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu fi qabrihi. Seorang hamba yang beriman di alam kuburnya fi raudhah. Raudhah artinya taman. Raudhatin hadara, taman yang hijau sekali. Makanya kadang jamaah bertanya, Ustaz, kemarin saya bermimpi, saya melihat ayah saya itu berada di taman yang hijau sekali. Kenapa digambarkan hijau, Ustaz? Maka kita jawab dengan dalil. Karena digambarkan oleh Nabi, orang yang meninggal itu ditempatkan di taman-taman yang hijau. Hijau itu makna daripada keindahan. Inilah yang akan kita terima tu Bapak Ibu. Kalau mungkin selama ini disampaikan pengajian kematian itu, Bapak Ibu nanti kalau meninggal maka seperti kambing dikuliti hidup-hidup, maka bergetarlah lutut apa tu. Itu aja yang disampaikan Pak. Datang malaikat membawa palu, kemudian dipukul kepalanya. Besok tak datang lagi ya Pak tu. Kalau begitu kami yang solat begitu juga, sama begitu juga kata dia. Kalau gitu tak usahlah kita solat lagi kata dia. Kan enggak begitu. Porsinya harus pas. Kalau yang cukup dia beramal, maka ini yang berlaku kepada dia. Nah, di dalam kuburnya itu ditempatkan oleh Allah raudatin hadara wa yarhubu qabruhu. Nah, yarhubu, kubur itu mengatakan marhaban, melapang dia sabaina dziraan, menjadi 70 hasta. Ini riwayat ini menjadi 70 hasta. Wa yunawwaru lahu, kemudian dia bercahaya kal qamari lailatal badri, seperti cahaya bulan purnama. Terang, nikmat, indah bersama orang-orang yang dicintai. Insyaallah Bapak Ibu, inilah yang akan kita tuju setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, yang lain. Tiba-tiba saat itu ada suara penyeru dari fayunadi munadin minas sama, dari langit. Sama artinya kan tempat yang tinggi. Kalau menyeru dari tempat yang tinggi, datang ke tempat yang tinggi, tiba-tiba dia menyeru, an qad sadaqa abdi, sungguh hambaku itu telah membenarkan apa yang diperintahkan semasa hidup. Diperintahkan oleh penyeru ini, fa'abrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah karpet dari surga untuk orang ini. Seperti apa pejabat tinggi datang ke negeri kita disambut dengan meriah, disambut dengan karpet merah, dihormati, dimuliakan, maka penyambutan bagi orang-orang beramal di alam barzakh jauh di atas itu. Dari surga Pak karpetnya. Kalau ini mungkin karpetnya ragap son mungkin, atau mungkin tak tahulah di jalan nangka tu. Belum lagi apa-apa, belum seberapa. Nah, berapa mahal karpet ni? 1 juta semeter. Itu belum lagi. Ini dari surga Pak. Karpet yang dijalin, mesinnya langsung dibuat oleh malaikat penghuni surga. Kan indah sekali itu. Lalu kemudian fa'abrisu, dibentangkan untuk orang ini, waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintu surga. Dia belum masuk ke surga karena belum terjadi kiamat.
setiap orang yang sudah meninggal sampai hari ini belum di surga akhirat. Karena akhirat itu kehidupan yang terakhir. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Di alam barzah ini batas waktunya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat yang ke-40, surat Ghafir atau Mukmin ayat 99 dan 100. Surat Ghafir, surat 40, 99 dan 100. Itu kata Allah, orang yang meninggal di alam barzah sampai datang hari kiamat dan dibukakan pintu surga. Wa albisuhu minal jannah, dan saat itu dipakaikan pakaian yang terbuat dari surga. Albisu libas. Di Al-Quran ada kata libas, wa libasut taqwa, libas ketakwaan, pakaian ketakwaan. Orang yang di alam barzah tadi dipakaikan pakaian yang mesinnya dibuat di surga. Ini memang tak terbayang Bapak Ibu. Makanya Rasul menyampaikan nikmat setelah kehidupan dunia ini, mala ainun ro'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang sebenarnya. Berarti yang digambarkan di Al-Quran itu apa Ustaz? Itu kisi-kisi. Kisi-kisi itu ciri-ciri. Ciri-ciri Masjid Nurul Huda, warnanya putih, karpetnya hijau, kemudian jalan ini, itu ciri-ciri. Maka Allah menyebutkan ciri-ciri kira-kira nanti seperti ini. Yang sesungguhnya seperti apa, maka itu di luar kemampuan nalar manusia untuk menjangkaunya. Makanya Allah hanya sebutkan diberi pakaian-pakaian yang terbuat dari surga, lalu kemudian fayatihi min rauhiha wa tibiha, dari pakaian itu keluarlah aroma yang wangi dan aroma yang sangat baik sekali. Aroma yang wangi dan aroma yang sangat baik. Qala yuftahu lahu fiha madda basarihi. Sudah berapa itu Bapak Ibu? Yang pertama tadi diberikan rumah, yang kedua diberikan keluarga, yang ketiga diberikan kawan, yang keempat dibentangkan karpet, yang kelima dipakaikan pakaian yang terbuat dari surga. Allahu Akbar. Mau tengok kisah seperti apa kehidupan alam barzah, maka bisa tengok dalam buku Ar-Ruh atau Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedikit-sedikit kita ambil nanti kisah dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang sudah meninggal itu mendapatkan rezeki. Rezeki biasanya kita pikir di dunia. Dapat rezeki ini, dapat rezeki itu, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Rupanya orang yang berada di alam barzah itu diberikan juga rezeki. Dalil Al-Quran, Quran surat 3 Ali Imran ayat 169. Allah berfirman, wala tahsabannallaha wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah itu, di jalan Allah bukan hanya orang berperang. Fisabilillah itu Bapak Ibu banyak kategorinya. Yang mati syahid itu kategorinya banyak. Man qutila duna malihi, terbunuh kena begal fisabilillah. Dibegal orang, dia rampok orang, dia pertahankannya hartanya fisabilillah. Orang yang man qatala duna ardihi, orang yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya, terbunuh dia fisabilillah. Wa man qatala duna ahlihi, orang terbunuh karena membela keluarganya fi sabilillah. Wa man qatala duna dinihi, orang terbunuh karena mempertahankan agamanya fi sabilillah. Wa man qutila asyhad, orang syahid itu al-mabtun, meninggal karena sakit perut. Makanya para ulama, orang yang meninggal COVID itu dimasukkan kepada orang yang mati syahid karena bagian perut.
Apalagi kalau betul-betul berat, orang yang kanker itu masuk oleh para ulama kepada orang mati syahid. Orang yang wal gharik, orang yang mati tenggelam, mati syahid, kecuali satu, Fir'aun. Karena Fir'aun tenggelam matinya. Quran surat 10 ayat 90, 91, 92 yang kita kisahkan pada minggu yang lalu. Orang yang wal harik, orang yang mati karena terbakar, orang yang mati karena tertimpa bangunan, wal hadamu syahid, seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan. Itu kategorinya banyak sekali. Karena sahabat bertanya, ya Rasul bertanya ke sahabat, tahukah kalian siapa yang fisabilillah, orang yang syahid? Kata sahabat, orang yang berperang ya Rasulullah. Tidak. Kalau begitu, idzan laqalil, sangat sedikit sekali. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, keluar dia dari rumahnya, datang ke sebuah masjid, majlis ilmu. Qadarullah, di tengah perjalanan belum sampai ke rumah, Allah sudah ambil nyawa dia. Hatta yarji'a, sampai pulang. Ini belum sampai ke rumah, karena singgah dulu di Kobeng dia, singgah di Beringin Edi belum sampai ke rumah. Nah, contoh nih Pak, karena dulu ada jamaah kita ngaji di Al-Falah, kemudian belum sampai ke rumah, serempet metro, enggak luka. Itu asbab saja. Tahun 2015 kayaknya itu, waktu kajian UAS masih di sana. Nah, pulang dari situ, memang sudah takdirnya begitu, tak ada sakit, kemudian dia meninggal. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, belum sampai ke rumah. Nah, ketika mereka meninggal ini, maka diberikan rezeki tadi. Apa makna rezeki di situ? Rezeki itu maknanya kan kelapangan. Diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan, diberikan segala fasilitas dan bisa mendapatkan apa saja. Wal ahya'un inna rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka itu mendapatkan rezeki. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, itu banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, orang yang sudah meninggal itu mendapatkan banyak fasilitas yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, masih ada waktunya? Masih ada. Atau ada yang bertanya, karena memang pengajian kita kan bersambung Bapak Ibu. Saya kira tak perlu dihabiskan hari ini. Nanti kita sambung lagi sedikit, maka nanti mudah untuk kita pahami. Kalau ada, silakan. Kalau tidak, saya mau baca satu lagi hadis. Oke, baik, tidak ada. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata, apabila seorang di antara kalian meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkan tempatnya, bil ghadawati wal asyi, dilihatkan tempatnya di surga. Dia di alam barzah, di alam kubur. Ketika di alam kubur itu sudah ditampakkan oleh Allah tempatnya nanti, sudah ditampakkan, maka orang ini bergembira sekali. Kok bisa begitu Ustaz? Bapak Ibu mau berangkat ke Mekah, belum sampai ke Mekah lagi, kata pembimbingnya, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Taif. Ini sejarahnya begini. Akan dibawa ke Jabal Rahmah, begini. Akan dibawa ke Jabal Nur, begini. Akan dibawa ke tempat ini. Orangnya masih di sini, karena sudah disampaikan kisi-kisi tempat-tempat yang akan dia tuju, maka dia pun sudah mulai berbahagia. Inilah kata para ulama, dia belum sampai mendapatkan nikmat itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menampakkan bagi dia. Berapa lama ditampakkan? Bil ghadawati wal asyi, pagi dan petang. Oh, berarti pagi jam berapa Ustaz? Jam 7. Kalau petang jam 4. Bukan itu ya Bapak Ibu. Karena sistem di sana kan tidak ada lagi sistem waktu ini. Karena itu pula. Itu istilah pagi dan petang, maknanya kan sepanjang hari. Pagi, pergi pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang.
Itu bukan berarti memang banting tulang dia, kan tidak begitu. Saya pindah kerja Ustaz, sekarang banting setir. Enggak pernah dia dibanting setirnya. Itu kan istilah. Maka apalagi Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa sastra yang sangat tinggi. Makanya mengapa mukjizat Muhammad itu berupa Al-Quran tidak seperti mukjizat Nabi Musa? Karena berkembang di kota Arab kala itu para ahli sastra, bahasa-bahasa yang sangat bagus. Yang paling bagus syairnya, sastranya ditempelkan di Ka'bah. Maka untuk menyaingi itu, kemudian diturunkanlah berupa mukjizat Al-Quran. Makanya bahasa Al-Quran sastranya sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita nanti melihat makna-makna ayat Bapak Ibu, terkadang Allah itu membuat sindiran, terkadang dia membuat kiasan. Contohnya sindiran, wabashirhum bi'adzabin alim, nanti dia di neraka, berilah kabar gembira kepada mereka berupa azab. Ada azab itu kabar gembira? Kan enggak ada kabar gembira. Semua bentuk kesulitan itu pasti kabar buruk. Tapi kenapa Allah sebut berikan kabar gembira kepada dia berupa azab? Tidak akan gembira orang mendengarnya. Inilah makna kiasan daripada bahasa tadi. Maka orang tersebut mendapatkan kenikmatan itu sepanjang waktu. Sampai kapan? Penutup sebagai hujung, fayuqalu, dikatakan kepada orang itu, hadza maq'aduka, inilah tempat dudukmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Ini satu posisi bahwasanya orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Adapun orang yang mendapatkan kesulitan, apakah selamanya dia mendapatkan kesulitan? Tidak. Jadi berapa lama Ustaz mendapatkan kesulitan? Misalnya kesulitan itu, ya solatnya ya kayak tadi itulah, orang 5 kali sehari, dia sekali 5 hari, atau sekali 2 kali setahun. Pas solat di lapangan, solat sunat dia 2 rakaat, solat sunat tahiyatul masjid, jelas-jelas itu lapangan bola. Pas ditanya, Pak, Bapak solat apa tadi? Tahiyatul masjid. Ini kan bukan masjid, ini kan lapangan. Diubahnya lagi, solat sunat lapangan. Makin bid'ah lah itu. Karena 2 kali cuma ke masjid. Dan itu saya jumpa itu Bapak Ibu, solat saya sebuah masjid waktu asar, solat 2 rakaat. Saya kan heran, saya tanya, Bapak tadi solat apa? Solat asar. Solat asar itu solat sunat. Solat apa? Ba'diyah. Ada ba'diyah? Ya ada Pak, kata dia. Rupanya kalau orang tak tahu itu, dia pede Pak jawab. Kalau orang yang setengah tahu, dia ragu-ragu. Jadi kalau jumpa nanti orang yang pede kali menjawab dia, berarti dia memang tak tahu betul itu. Jadi begini, itulah yang maksud. Jadi bagaimana keadaan mereka nanti? Apakah selamanya? Tidak. Ada hal-hal yang dapat mengurangi dia, bahkan sampai dibebaskan daripada kesulitan-kesulitan tersebut. Bagaimana ceritanya? Akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, insya-Allahu ta'ala. Baik Bapak Ibu, tak perlu lama-lama, 45 menit cukup. Karena itu lama nanti saya pun lupa, Bapak Ibu pun ikut lupa nanti. Oke, baik. Tapi alhamdulillah ada jemaah kita yang menulis. Jadi ingat materi terakhir pembahasan kita ini.